Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini masih terkait dengan kaidah dari nisbah. Pada pembahasan terdahulu telah dijelaskan beberapa kaidah dari nisbah. Untuk sekarang kita akan melanjutkan, yaitu tentang kaidah nisbah dari kalimat isim yang berupa tasniyah atau jamak. Manakala kalimat isim yang berbentuk tasniyah atau jamak di sini hendak dibentuk nisbah, maka bentuk nisbahnya cukup diambilkan pada bentuk mufradnya saja. Contohnya seperti lafaz syahidani. Bentuk mufrad daripada lafaz syahidani ini adalah syahidun. Manakala lafaz syahidani yang berbentuk isim tasniyah di sini hendak dinisbahkan, maka diambilkan pada bentuk mufradnya. Sehingga bentuk nisbah daripada syahidani ini adalah syahidiyun. Jadi diambilkan pada bentuk mufradnya. Begitu juga dengan lafaz muhandisuna. Muhandisuna ini adalah bentuk dari kalimat isim yang berbentuk jamak. Manakala lafaz muhandisuna ini hendak dibentuk nisbah, maka cukup diambilkan bentuk mufradnya, yaitu lafaz muhandisun. Selanjutnya dibentuk nisbah menjadi muhandisiyun. Jadi lafaz muhandisiyun ini adalah merupakan bentuk nisbah dari lafaz muhandisuna dan juga lafaz muhandisun. Atau bentuk daripada jamak taksir. Contohnya lafaz kutubun. Kutubun ini adalah bentuk jamak taksir dari lafaz kitabun. Manakala hendak dibentuk nisbah, kaidahnya sama dengan tadi, yaitu cukup diambilkan bentuk mufradnya. Jadi nisbah daripada lafaz kutubun itu adalah kitabiyun. Jadi diambilkan pada bentuk mufradnya. Jadi bentuk nisbah dari kalimat isim yang berbentuk tasniyah atau berbentuk jamak ini diambilkan pada bentuk mufradnya sebagaimana tadi. Jadi katakanlah di sini lafaz tasniyah contohnya seperti lafaz misroni. Lafaz misroni ini manakala dibentuk nisbah maka bentuknya diambil dari bentuk mufradnya yaitu lafaz misro. Selanjutnya lafaz misro itu di sini ditambah dengan ya nisbah sehingga menjadi misriyun. Selanjutnya cukup ditambah dengan tanda tasniyah manakala di sini dibentuk tasniyah sehingga Zaidun wa Bakrun misriyani. Zaidun adapun Zaid, wa Bakrun dan Bakar, misriyani ialah orang yang bertempat tinggal di Mesir keduanya. Selanjutnya untuk contoh yang berbentuk jamak tadi seperti lafaz muhandisuna. Muhandisuna ini adalah berbentuk jamak mudzakkar salim yang bentuk nisbahnya diambilkan dari bentuk mufradnya yaitu lafaz muhandisun. Selanjutnya ditambah dengan ya nisbah sehingga menjadi muhandisiyun. Dan kemudian ditambah dengan tanda jamak manakala ini berbentuk jamak mudzakkar salim jadi ditambah dengan wawu dan nun atau ya dan nun sehingga dikatakan at-tullabu muhandisiyuna. At-tullabu adapun siswa-siswa itu muhandisiyuna adalah orang-orang yang berprofesi sebagai insinyur.
Ini manakala berbentuk jamak mudzakkar ataupun jamak muannas. Selanjutnya manakala berbentuk jamak taksir. Sebagaimana tadi bentuknya sama, yaitu diambilkan dari bentuk mufradnya. Katakanlah contohnya seperti tadi atau contoh yang lain, yaitu lafadz madrasatun. Bentuk jamaknya adalah madarisu, dan madarisu ini adalah bentuk dari jamak taksir. Manakala lafadz madarisu ini akan dibentuk nisbah, maka diambilkan terlebih dahulu dari bentuk mufradnya, yaitu terlebih dahulu membuang tak tanis yang ada dan kemudian ditambah dengan ya nisbah, sehingga madrasatun menjadi madrosiyun. Untuk yang jamak taksir ini sesuai dengan kaidah daripada jamak taksir itu sendiri, di mana manakala lafadz ini, lafadz yang berbentuk nisbah yang berasal dari jamak taksir ini akan menjadi naat atau akan menjadi sifat dari man'ut yang ghairu akil, maka sesuai dengan kaidah naat, sekalipun man'utnya di sini berbentuk jamak namun jamaknya ghairu akil, maka sifatnya tetap berbentuk mufrad muannas. Contohnya seperti lafadz al-adawat al-madrasiyah. Al-adawat peralatan-peralatan al-madrasiyah yang bangsa madrasah atau peralatan-peralatan sekolah. Di sini kita perhatikan lafadz al-madrasiyah. Ini adalah bentuk nisbah daripada lafadz madaris yang diambilkan dari bentuk mufradnya, yaitu madrasiyun. Karena memang man'utnya di sini berupa jamak yang ghairu akil, adawat ini adalah peralatan-peralatan dan di sana termasuk dari ghairu akil, maka naatnya nanti cukup berbentuk mufrad muannas. Oleh karena itu di sini ditambah dengan tanda taknis. Jadi al-adawat al-madrasiyah. Jadi pada intinya tetap bentuk dari isim tasniyah atau kalimat jamak, baik jamak mudzakkar maupun jamak muannas, ataupun berbentuk jamak taksir. Maka ketika dibentuk nisbah, bentuknya terlebih dahulu diambilkan dari bentuk mufradnya, baru kemudian ditambah dengan ya nisbah. Dan selanjutnya ditambahkan dengan tanda tasniyah manakala akan dibentuk tasniyah, kemudian ditambah dengan tanda jamak manakala akan dibentuk jamak, dan boleh pula ditambah dengan tanda taknis manakala akan dibentuk muannas. Selanjutnya yang ke-9 adalah manakala yang dibentuk nisbah itu adalah berupa isim jamak atau berupa isim jamak jinsi. Untuk isim jamak ini adalah kalimat isim yang bentuknya secara lafadz dia itu mufrad namun memiliki makna banyak. Contohnya seperti lafadz qaumun. Qaumun ini secara lafadz dia itu berbentuk mufrad, namun secara makna lafadz qaumun di sini mengandung makna banyak. Karena isi daripada qaumun itu tidak hanya terdiri dari satu orang saja. Jadi manakala kita katakan satu kaum, maka otomatis di sana terdapat sekumpulan orang, lebih dari satu. Oleh karena itu, lafadznya mufrad namun mengandung makna banyak. Sehingga ada yang mengatakan bahwa yang disebut dengan isim jamak itu adalah kalimat isim yang tidak memiliki bentuk mufrad. Karena memang sekalipun berbentuk mufrad secara lafadz, namun maknanya tetaplah mengandung makna banyak. Selanjutnya untuk isim jamak jenis atau isim jinsi jamak. Maka yang dimaksud di sana adalah kalimat isim yang mengandung makna banyak, yang mana bentuk mufradnya itu ditandahin dengan ta. Contohnya seperti lafadz syajarun. Syajarun ini masuk dalam kategori isim jamak jenis atau isim jinsi jamak. Bentuk mufradnya itu ditandain dengan tak marbutoh yang ada di akhirnya. Jadi mufradnya adalah syajaratun. Syajaratun satu pohon, syajarun beberapa pohon. Contoh yang lain seperti lafadz kalimun. Kalimun ini adalah isim jinsi jamak. Bentuk mufradnya adalah kalimatun. Kalimatun satu kalimat,
kalimun beberapa kalimat atau susunan yang terdiri dari beberapa kalimat. Ini bedanya isim jamak dengan isim jenis jamak. Secara umum keduanya ini sama-sama mengandung makna jamak. Untuk isim jamak atau isim jenis jamak, bentuk nisbahnya itu sama dengan kaidah yang ke-8 tadi, yaitu tetap diambil pada bentuk mufradnya. Contohnya, seperti isim jamak yang sudah menjadi isim alam, artinya yang sudah menjadi nama. Seperti lafadz ansorun. Ansorun ini adalah nama dari para sahabat penduduk kota Madinah yang sudah muslim yang menyambut kedatangan kaum muhajirin. Jadi para sahabat yang datang dari Mekah pergi ke Madinah itu disambut oleh sahabat Ansor. Jadi Ansor ini adalah merupakan isim jamak yang sudah menjadi isim alam. Sekalipun lafadznya adalah mufrad, namun maknanya di sini adalah jamak. Maka manakala lafadz ansorun di sini dibentuk nisbah, maka nisbahnya pun dibentuk sebagaimana lafadznya. Jadi secara langsung dinisbahkan. Jadi ansorun akan menjadi ansoriyun. Karena memang lafadz ansorun ini secara lafadz sudah mufrad. Jadi bentuknya secara langsung ansoriyun. Begitu juga dengan lafadz qaumun. Karena memang secara lafadz dia itu sudah mufrad, maka bentuk nisbahnya secara langsung ditambah dengan ya nisbat. Sehingga qaumun menjadi qaumiyun. Begitu juga dengan lafadz syajarun. Yang bentuk mufradnya adalah syajaratun. Maka ketika dibentuk nisbah, taknya di sini dibuang dan kemudian langsung ditambah dengan ya nisbah sehingga menjadi syajariyun, di mana harkat dari huruf yang sebelum ya nisbah di sini dikasrohkan sehingga menjadi syajariyun. Selanjutnya adalah nisbah dari bentuk kalimat isim yang berupa isim murakkab, yaitu kalimat isim yang tersusun lebih dari satu kalimat. Dalam hal ini terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama adalah manakala murakkabnya atau susunannya tersebut berupa tarkib idhofi, yaitu susunan yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih, maka apabila tidak menimbulkan salah paham, maka isim yang dinisbahkan dari tarkib idhofi itu boleh dari kalimat isim yang pertama, yang dalam hal ini mudhofnya. Jadi yang dibentuk nisbah itu adalah mudhofnya. Contohnya seperti lafadz Badruddin. Lafadz Badruddin ini adalah nama dan nama ini masuk dalam kategori tarkib idhofi, di mana Badrun di sini adalah mudhof, sementara ad-din ini adalah mudhof ilaihnya. Manakala lafadz Badruddin di sini dibentuk nisbah, maka yang dinisbahkan itu adalah kalimat isim yang pertama, yaitu yang mudhofnya. Maka bentuk nisbah daripada Badruddin adalah Badriyuddin. Badriyuddin. Jadi mudhofnya di sinilah yang dibentuk nisbah, sementara mudhof ilaihnya ditetapkan bentuknya. Contoh yang lain seperti lafadz Nurul Qamari. Nurul Qamari ini juga susunan idhofah yang apabila dibentuk nisbah, maka yang dinisbahkan itu adalah kalimat isim yang pertama, yaitu mudhofnya. Maka di sini bentuk nisbahnya adalah Nuriyul Qamari. Nuriyul Qamari. Jadi mudhofnya inilah yang dibentuk nisbah, sementara mudhof ilaihnya bentuknya ditetapkan. Ini manakala berupa tarkib idhofi yang apabila tidak dikhawatirkan timbul kesalahpahaman. Jadi manakala tidak dikhawatirkan timbul kesalahpahaman, maka yang dinisbahkan itu adalah isim yang pertama, yaitu mudhofnya.
Namun, manakala dikhawatirkan terjadinya kesalahpahaman di dalam tarkib idhofi, manakala ketika dinisbah dan yang dinisbahkan itu adalah kalimat isim yang pertama, seperti nama yang kalimat yang pertama di sini banyak digunakan oleh orang. Contohnya, nama yang diawalin dengan kata-kata abu, atau yang diawalin dengan ibnu, atau yang diawalin dengan abdu. Nama-nama ini adalah nama yang seringkali digunakan oleh orang. Jadi manakala yang dinisbahkan itu adalah kalimat isim yang pertama, maka di sini akan menimbulkan banyak kesalahpahaman. Oleh karena itu, dalam hal ini boleh pula kita membentuk nisbah dalam tarkib idhofi di sini kalimat isim yang kedua, yang dalam hal ini mudhof ilaihnya. Jadi bukan mudhofnya, melainkan mudhof ilaihnya. Contohnya seperti nama yang diawalin dengan abu, yaitu Abu Sufyan. Maka lafadz Abu Sufyan di sini manakala dibentuk nisbah, yang dinisbahkan itu boleh dari lafadz yang kedua, yaitu mudhof ilaihnya. Sehingga bentuk nisbahnya adalah Abu Sufyaniyin. Jadi yang dibentuk nisbah di sini adalah kalimat yang kedua. Atau lafadz Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Di sini nama yang diawalin dengan kata yang seringkali digunakan oleh orang. Maka di sini boleh kalimat isim yang kedua atau mudhof ilaihnya yang dibentuk nisbah. Sehingga bentuknya adalah Ibnu Abbasiyin. Atau nama yang diawalin dengan lafadz abdun. Contohnya seperti lafadz Abdurrahman. Maka di sini yang dinisbahkan adalah lafadz yang kedua, sehingga menjadi Abdu Ar-Rahmaniyin. Jadi Abu Sufyan nisbahnya adalah Abu Sufyan Niyin, Ibnu Abbas, Ibnu Abbasiyin, Abdurrahman, Abdurrahmaniyin. Selanjutnya yang kedua, manakala isim murakkab tersebut berupa tarkib masji atau berupa tarkib isnadi. Tarkib masji itu adalah nama yang terdiri dari dua kalimat, di mana dua kalimat tersebut sama-sama memiliki makna tersendiri, namun ketika dijadikan satu menjadi sebuah nama. Begitu juga dengan tarkib isnadi, yaitu susunan yang terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Manakala isim murakkab tersebut berupa tarkib masji atau tarkib isnadi, maka yang dibentuk nisbah itu adalah yang pertama. Contohnya yang terdiri dari tarkib masji, seperti lafadz ba'labakka, ba'labakka atau ba'labakku. Di sini terdiri dari lafadz ba'lun dan bakkun, kemudian dijadikan satu menjadi ba'labakku. Dalam hal ini, manakala lafadz ba'labakku di sini dinisbahkan, maka yang dinisbah itu adalah kalimat isim yang pertama, yaitu lafadz ba'lun di sini. Maka bentuk nisbahnya adalah ba'liyun bakkun. Ini yang berupa tarkib masji. Selanjutnya contoh nama yang terdiri dari tarkib isnadi, seperti lafadz jada al-maula. Secara susunan, jadal maula di sini sebenarnya adalah susunan fiil dan fa'il. Namun ketika susunan ini dijadikan nama, maka nama tersebut berupa tarkib isnadi. Untuk isim murakkab yang berupa tarkib isnadi ini sama dengan tarkib masji. Jadi yang dibentuk nisbah itu adalah kalimat yang pertama. Sehingga bentuk nisbahnya di sini adalah jadiyun al-maula. Jadiyul maula. Demikianlah beberapa kaidah nisbah yang terkait dengan kalimat isim yang berbentuk tasniah, jamak, atau yang berbentuk isim jamak. Begitu juga kalimat isim yang berupa isim murakkab. Selanjutnya silahkan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.